Terima kasih Kak Muti. Sebelumnya perkenalkan ya teman-teman dari Intik Kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fitri, bisa dipanggil Anis atau Anissa. Saat ini saya merupakan mahasiswa semester 7 atau semester akhir dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY. Oke, jadi udah semester akhir berarti udah tahu betul gitu ya jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di UNY itu seperti apa gitu ya pastinya Kak ya. Amin. Amin. Oke nih Kak, terus sekarang aku mau nanya nih Kak, secara umum gitu ya, boleh dijelaskan Kak, jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di UNY itu seperti apa sih Kak? Oke, sebelum aku menjelaskan tentang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, saya ingin menyampaikan ya, biasanya stigma atau mitos apa sih yang biasanya ada di jurusan saya, PBSI, gitu ya. Nah, biasanya stigma orang-orang tuh saat mendengar prodi atau jurusan PBSI itu apa sih yang dipelajari? Kan kita hidup di negara Indonesia ya, setiap hari kita berbicara dengan bahasa Indonesia. Nah, kenapa kita harus jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia gitu. Nah, jujur dulu saya juga berpikiran seperti itu sebelum masuk jurusan itu. Nah, tapi setelah saya menyelami, setelah saya masuk ke UNY jurusan PBSI, oh ternyata yang dibicarakan atau stigma orang-orang di luar sana tuh nggak sederhana itu gitu. Dari prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia banyak sekali ilmu-ilmu yang kalau misalkan orang awam itu nggak akan tahu kalau nggak ambil jurusan itu gitu Kak. Nah, kalau untuk PBSI sendiri dari jurusan pendidikan pasti yang dipelajari tentang ilmu-ilmu pendidikan seperti psikologi pendidikan, manajemen pendidikan, seperti itu. Nah, dari bahasa dan sastra Indonesia itu berarti kita belajar mengenai bahasa Indonesia dan sastra Indonesia. Bagaimana sih ejaan-ejaan yang di luar sana itu masih salah. Nah, ini kita selami betul-betul selama kuliah di PBSI gitu. Dan kalau kita lihat kenyataan di luar saat ini ya Kak ya, itu masih banyak sekali ejaan yang salah. Bahkan ada karya tulis ilmiah yang itu masih tidak sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Gitu. Nah, itu yang saya pelajari selama di PBSI ini. Nah, selain itu juga belajar mengenai sastra Indonesia. Sastra bukan hanya sastra yang terkini, yang masa kini, seperti dari novel-novel yang fenomenal saat ini, tapi juga lebih banyak yang dipelajari malah dari sastra zaman dahulu, seperti dari Pramudia Anantatur, lalu ada Umar Khayyam, Taufik Ismail, dan lain sebagainya. Begitu, Kak. Okay. Jadi memang yang dipelajarinya tuh jauh lebih luas gitu ya daripada perkiraan teman-teman ya, yang dikajinya tuh lebih banyak gitu ya, dan lebih mendalam tentang bahasa dan sastra Indonesia. Nah dulu Kak, apa sih alasannya gitu ya, Kakak tuh milihnya PBSI gitu? Oke, yang pertama karena hobi ya, karena saya hobinya menulis. Saat SMA itu menulis cerpen, tapi juga suka ke yang non fiksi seperti esai sama sinopsis gitu. Itu sebenarnya sederhana, tapi saat kuliah itu dari orang tua memberikan masukan. Oh kayaknya ini deh dari nilai juga ya, alhamdulillah dari nilai bahasa Indonesia itu lebih unggul dari mata pelajaran lainnya. Akhirnya ya saya memilih itu Kak. Gitu. Memang hobi dan sesuai cita-cita saya ingin menjadi pendidik. Jadi karena minat juga dan cita-cita gitu ya Kak ya, sampai pada akhirnya sekarang di PBSI UNY ini. Terus Kak boleh dijelaskan Kak mata kuliahnya tuh yang khas banget gitu ya, PBSI banget tuh apa sih? Oke. Nah ini sebelumnya mohon maaf Kak, ini ada suara tangisan ini ya, anak kecil ya? Iya. Oh iya, ini mohon maaf ada ponakan sedang menangis gitu. Iya, nggak apa-apa. Oh ya, kembali ke pertanyaan tadi. Apa sih mata kuliah yang khas di PBSI?
Nah, ini ada beberapa mata kuliah yang perlu teman-teman tahu, yang mungkin kalau dilihat dari namanya unik ya, unik atau sedikit aneh, tapi ternyata itu yang dipelajari itu banyak sekali. Gitu. Yang pertama ada berbicara retorik. Nah, berbicara retorik itu apa sih yang dipelajari? Nah, dari situ yang saya pelajari itu tentang praktik. Semuanya mata kuliah yang tentang praktik, bagaimana saya bisa menjadi MC, terus bagaimana saya bisa menjadi seperti pemberi sambutan. Nah, itu mata kuliah yang full selama 1 semester praktik terus, Kak. Nah, itu gunanya apa? Untuk melatih alumni atau nanti lulusan-lulusan PBSI itu bisa mengabdikan diri di masyarakat. Nah, itu misalkan bisa disuruh dadakan nih harus menjadi MC lah, itu alumni PBSI diharapkan itu sudah siap gitu. Dan itu alhamdulillah saya rasakan seperti kemarin saat KKN ya, itu bekal dari mata kuliah berbicara retorik tuh wah ternyata bermanfaat banget ya saat saya KKN, apalagi besok saat bermasyarakat gitu. Nah, selanjutnya ada membaca komprehensi dan kritis. Nah, ini namanya aneh juga ya. Nah, itu ternyata di situ saya belajar bagaimana sih cara kita membuat parafrasa. Nah, ini parafrasa ini sangat penting sekali ya untuk teman-teman dan untuk kita semua jika kelak kita mengerjakan skripsi atau karya tulis lainnya. Nah, itu salah satu hal yang saya dapatkan dari mata kuliah membaca komprehensi dan kritis, yaitu oh ternyata buat parafrasa yang bagus itu seperti ini gitu, Kak. Lalu ada juga psikolinguistik gitu. Nah, alhamdulillah di jurusan saya ini saya berkesempatan untuk mendalami lebih jauh tentang psikolinguistik, yaitu gabungan antara psikologi dan linguistik. Nah, dari situ saya belajar nih, oh ternyata dari otak-otak manusia itu bagaimana sih proses masuknya bahasa sehingga diproses di otak sehingga bisa dilisankan oleh lisan kita gitu. Nah, itu Masya Allah banget Kak, karena yang saya pelajari dari situ, dari psikolinguistik, itu betapa besarnya yang Tuhan berikan kepada kita dengan sistem tubuh yang super canggih. Oh, ternyata salah satu fungsinya itu bisa menghasilkan atau memproses bahasa sedemikian rupa. Begitu, Kak. Oke, jadi tadi ada beberapa mata kuliah yang PBSI banget dan memang ternyata memang membuktikan gitu kalau di PBSI ini belajarnya banyak dan kajiannya banyak gitu ya, dari mulai membaca sampai kepada psikolinguistik. Nah, Kak, kalau misalnya selain tadi nih Kak, kan ada praktik di berbicara gitu ya. Selain praktik tadi ada praktik lainnya nggak sih Kak? Oh ya, kalau untuk praktik, nah ini nanti ada hubungannya ke apa peminatan khusus Kak. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang masuk ke jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, khususnya di UNY, itu pasti akan mengalami di semester 3 ya, 3 atau 4 itu sudah mulai memilih mata kuliah peminatan. Nah, itu salah satunya itu ada 3 ya. Mungkin bisa saya sebutkan semuanya ya Kak ya. Itu 3 bisa dikatakan praktik semua. Yang pertama itu ada BIPA, yaitu Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Bagaimana cara kita menyiapkan materi pembelajaran, RPP, dan lain sebagainya, hingga praktik mengajarkan Bahasa Indonesia untuk orang-orang asing, baik mahasiswa asing yang ada di UNY atau di tempat magang. Gitu. Terus selanjutnya ada jurnalistik. Nah, ini jurnalistik ilmu yang mempelajari itu kita disuruh praktik untuk bagaimana sih cara membuat teks berita yang bagus, bagaimana cara melakukan liputan yang baik, atau bagaimana cara melakukan fotografi yang baik. Nah, itu dilakukan di peminatan mata kuliah jurnalistik. Gitu. Nah, yang ketiga, ini yang saya ambil Kak, itu bahan ajar. Nah, bahan ajar ini praktik bikin buku. Jadi selama 1 semester itu praktik bikin buku. Nah, karena bahan ajar dari PBSI ini kan harapannya untuk disiapkan menjadi guru. Jadi buku yang dibuat itu buku-buku pelajaran, lalu ada buku referensi, dan juga buku pengayaan. Gitu, Kak. Itu yang praktik di jurusan PBSI.
Dan itu berarti peminatannya diambil mulai dari semester 3 gitu ya Kak ya? Iya, biasanya tahun Oke. kedua kuliah. Oke. Nah Kak, terus kalau tugas-tugasnya nih Kak, biasanya bentuknya tuh apa aja sih Kak? Oke, kalau untuk tugas mungkin sama ya dengan jurusan-jurusan lain. Biasanya ada makalah, terus ada esai, seperti itu. Nah, kalau untuk yang ciri khas di PBSI itu apa ya yang nggak ada di jurusan lain. Oh, ini yang praktik. Nah, ini masih berhubungan dengan praktik berbicara retorik tadi. Itu ada tugas, yaitu biasanya dibentuk kelompok, dari satu Ya. kelas dibentuk beberapa kelompok. Nah, itu setiap kelompok harus mempersiapkan mini talk show, Kak. Jadi misalkan talk show tentang temanya misalkan perdebatan antara sistem zonasi dengan tidak zonasi. Nah, itu kita bahas di situ. Nanti tiap kelompok itu dibagi tugas. Ada yang jadi MC, ada yang jadi moderator, ada yang jadi pembicara dari ahli pendidikan, terus mungkin ahli psikologi dari pejabat setempat gitu. Jadi kayak bermain peran gitu, Kak. Terus oh iya ada lagi itu pentas drama. Nah, ini salah satu yang unik juga di PBSI, walaupun tentang pendidikan ya, pendidikan disiapkan biasanya ingin jadi pendidik, ingin jadi guru gitu. Nah, tapi ada mata kuliah ciri khas dan ini tugas juga, yaitu menampilkan drama di akhir semester gitu. Jadi untuk sebelumnya selama satu semester itu kita berlatih terus dalam satu kelas itu mengambil dari cerita salah satu cerpen, diadopsi, dialihwahanakan sebagai drama, itu nanti kita latihan terus selama satu semester. Nah, di akhir sebagai penilaian tugas akhir itu kita menampilkan drama, penampilan drama yang itu biasanya diadakan di gedung pertunjukan fakultas yang ada di UNY dan itu terbuka untuk umum gitu, Kak. Jadi memang bentuk tugasnya itu beragam banget, tidak hanya paper atau makalah, presentasi, tapi juga tadi sampai kepada mini talk show dan pentas drama gitu ya Kak ya. Iya. Nah Kak, setauku karena jurusan pendidikan ada yang namanya magang gitu ya Kak ya. Biasanya magangnya atau namanya PPL gitu ya di sekolah. Nah Kak mungkin boleh diceritakan Kak, magangnya tuh kalau di PBSI UNY sendiri ada apa aja sih Kak? Oh iya, ini kebetulan banget kemarin saya habis magang PPL ya biasanya ya. Kalau sekarang tuh bahasanya di UNY diganti dengan PK atau praktik pendidikan gitu. Nah, kemarin karena masa pandemi juga ya Kak ya, itu sistem penempatan PK itu yang awalnya sudah ditentukan sama fakultas, yaitu karena pandemi harus dekat dengan domisili masing-masing gitu. Nah, kalau untuk pelaksanaannya kurang lebih sama ya dengan program studi lain, yaitu mendampingi guru pamong atau guru mata pelajaran di sekolah, terus membantu juga bagaimana sih cara membuat media, membuat silabus, RPP, hingga nanti di akhir melakukan penilaian. Gitu. Oke. Jadi selama berapa lama Kak? Biasanya berapa bulan biasanya di sekolahnya? Oh ya, kalau untuk UNY kemarin ya, karena sistem pandemi itu yang awalnya sebelum pandemi itu 3 SKS. Nah, sekarang karena pandemi itu magang praktik pendidikan itu 2 kali lipat menjadi 6 SKS. Jadi kemarin saya menjalaninya selama 3,5 bulan. Gitu. Ada minimum jamnya Kak. Jadi mengabdi di sekolah dengan minimal 272 jam. Gitu. Lumayan banyak. Iya. Oh, jadi ada minimum jamnya gitu ya ternyata. Iya. Nah, terus Kak, aku mau nanya lagi nih tentang prospek kerja. Dari jurusan PBS ini, nanti lulusannya biasanya kerja di mana sih Kak? Oke. Biasanya emang orang-orang pasti mengiranya, wah pendidikan nih, mesti jadi guru nih. Wah ini karirnya, mesti jalurnya jadi guru nih, pendidik nih. Gitu. Nah, itu salah satunya. Salah satu dari jurusan pendidikan semuanya itu pasti disiapkan untuk menjadi pendidik. Gitu. Nah, tapi selain itu juga PBSI itu memberikan peluang para lulusan-lulusannya itu untuk menjadi penulis,
lalu untuk menjadi pegawai di Balai Bahasa, menjadi sastrawan, dan kemarin untuk alumni dari PBSI UNY itu ada yang itu menginisiasi komunitas untuk pelatihan public speaking. Karena di PBSI ini kan walaupun bahasa dan sastra Indonesia, tapi juga dilatih untuk bisa berpublic speaking yang baik. Gitu. Jadi macam-macam sih Kak, itu nggak harus linear, oh mesti harus jadi guru gitu, enggak. Karena sekarang juga menyesuaikan perkembangan zaman ya, sekarang kayak nggak bisa kalau untuk menggantungkan satu tujuan profesi gitu, karena ya dinamika sekarang itu berbeda-beda, berubah-ubah. Oke, jadi nggak melulu jadi guru gitu ya, banyak pilihan profesi lainnya setelah lulus dari PBSI. Ada jadi guru, ada jadi penulis ya, jadi jurnalis juga bisa kan? Bisa, ada ya belajar jurnalis, wartawan. dan oke, jadi sastrawan juga bisa. Nah Kak, boleh minta tipsnya Kak buat para maba yang udah keterima di PBSI gitu ya. Apa sih yang harus dilakukan atau disiapkan biar nanti tuh bisa bertahan sampai lulus gitu di jurusan ini? Oh iya. Ini berdasarkan pengalaman dulu pas tahun pertama kuliah itu banyak sekali, termasuk saya juga dan teman-teman itu merasa wah di PBSI ini tuh tuntutannya besar nih, harus menguasai karya sastra yang ada di Indonesia terutama yang ada di masa lalu ya seperti Umar Khayyam, Pramudia, lalu ada Taufik Ismail kayak gitu. Nah, tapi setelah berjalannya waktu, oh ternyata itu tuh bukan sebuah hambatan gitu loh. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman nih di awal-awal kuliah merasa minder nih, wah aku kayaknya salah masuk jurusan deh ya di PBSI gitu. Nah itu jangan mudah untuk menghakimi dulu nih, jangan mudah untuk mengambil keputusan A gitu. Padahal kita belum berusaha untuk mengatasi hambatan itu. Gitu. Nah, pesan dari dosen saya Kak itu dulu pernah bilang kekuatannya anak sastra itu ya baca buku. Itu salah satu kekuatan yang harus kalian kuasai biar beda nih sama mahasiswa jurusan lain. Gitu. Nah, jadi dari situ perlahan tapi pasti berusaha untuk mendalami karya sastra. Misalkan yang awalnya nggak suka baca, lah itu harus dipaksa biar keranjingan membaca sehingga bisa pengetahuannya luas mengenai sastra-sastra Indonesia terutama. Gitu. Terus selain itu juga, oh ya, untuk tips mahasiswa PBSI itu kalian tentukan dulu nih saat ini terutama untuk maba ya yang masih awal-awal kuliah, kalian tentukan dulu nih tujuan kalian kuliah itu untuk apa. Gitu. Misalkan tujuannya ingin memperluas skill, baik soft skill maupun hard skill. Lalu ingin mendapatkan banyak prestasi nih. Nah, kalau tujuan kalian udah jelas itu, berarti kalian buat rencana apa sih yang mau kalian lakukan selama kuliah S1. S1 biasanya 4 tahun ya, normalnya 4 tahun. Selama 4 tahun kuliah ini. Kalau saya pribadi itu membuat rencananya begini Kak. Biasanya di tahun pertama dan tahun kedua kuliah itu saya fokuskan selain untuk kuliah di kelas, itu saya mencari pengalaman bagaimana berorganisasi baik di tingkat fakultas atau di tingkat universitas itu bebas, baik menjadi panitia atau menjadi pengurus gitu. Nah, selain soft skill itu sudah kita dapatkan, nah untuk prestasi nih, nah untuk PBSI ini sebenarnya banyak ya peluang lomba-lomba yang bisa diikutkan. Gitu. Biasanya di universitas itu ada ajang PKM atau itu lomba penelitian. PKM itu singkatan dari program kreativitas mahasiswa. Nah, dari bekal kita sebagai mahasiswa bahasa yang kayak setiap hari sudah disuapi bagaimana cara menulis yang baik, nah itu manfaatkan untuk mengikuti lomba PKM atau karya tulis ilmiah yang diadakan univ-univ lain atau lembaga-lembaga lain gitu. Nah, dengan itu misalkan kita menargetkan nih, oh di tahun pertama sama kedua kuliah tuh sepertinya belum terlalu sibuk nih. Nah, kita kejar tuh untuk mencari pengalaman, mengikuti lomba-lomba. Tuh, untuk kejuaraan itu dipikir belakangan lah, itu bonus. Yang penting
proses kita bagaimana bisa manajemen waktu, terus manajemen diri saat bekerja sama dalam tim, seperti itu. Karena yang saya rasakan sendiri ya Kak ya, biasanya di semester 6, 7, apalagi 8, itu kita sudah disibukkan dengan tugas-tugas kuliah, apalagi ini nih di semester 8 skripsi gitu. Jadi manfaatkan dan rencanakan betul-betul kuliah kalian selama 4 tahun itu mau untuk mencari apa dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan itu. Gitu. Oke, itu ya tipsnya. Udah jelas banget gitu ya. Sama kakaknya dijabarkan, diterangkan. Nah, jadi Kak, aku terus mau nanya lagi nih Kak tentang jalur masuk. Kalau mau masuk ke UNY itu bisa lewat mana aja Kak? Oh ya, kalau untuk jalur masuk sama ya dengan univ-univ lain. Ada SNMPTN atau jalur undangan, lalu ada SBMPTN dan SM. Nah, untuk SM UNY sendiri mengadakan SM ujian tertulis, lalu ada yang memakai nilai UTBK dan juga SM dari prestasi gitu. Ya, dan untuk akreditasinya ya, akreditasi PBSI UNY itu alhamdulillah sudah A, dan tiap tahun itu animonya alhamdulillah banyak sampai 2000-an gitu. Tapi untuk daya tampung sendiri untuk UNY itu terutama PBSI ada 123 kuota gitu. Karena nanti dibagi menjadi 3 kelas ABC, dari satu kelas masing-masing biasanya berkisar 39 sampai 40 mahasiswa. Gitu Kak. Oke. Kak, kalau ada alamat web atau link yang harus dipantengin banget gitu ya Kak untuk informasi tentang penerimaan mahasiswa baru, khususnya di ujian mandiri UNY itu bisa cek kemana Kak? Oh iya, untuk UNY sendiri itu menyediakan informasi yang bisa teman-teman akses di pmb.uny.ac.id. Nah, selain itu ada sosial media dari UNY Official, Instagram itu khususnya yang selalu update tentang animo, terus tentang timeline pendaftaran SNMPTN, SBMPTN itu tersedia di sana. Dan ya dari kemarin, kalau nggak salah hari apa ya, itu UNY mengadakan sosialisasi tentang SNMPTN gitu. Jadi rajin-rajin aja teman-teman update informasi di sosial media atau website dari UNY. Gitu. Udah ya, udah disebutkan gitu sumber informasinya sama kakaknya. Jadi teman-teman tinggal pantengin aja. Oke nih Kak, pertanyaan terakhir nih dari aku Kak tentang rencana dan harapan ya Kak setelah lulus nanti seperti apa nih Kak? Boleh di-share Kak, semoga siapa tahu gitu ya jadi inspirasi buat teman-teman nih untuk menentukan tujuan nanti setelah lulus ngapain gitu. Oke. Kalau untuk rencana saya ya Kak, rencana saya tetap cita-cita saya itu utamanya menjadi pendidik, entah nanti menjadi guru atau dosen, itu masih belum pasti ya, karena apalagi dengan wacana katanya CPNS tahun ini ditiadakan nih gitu. Nah, saya sudah membuat plan B kalau misalkan CPNS kok ditiadakan, yaitu saya rencananya ingin ikut S2 dengan mendaftar beasiswa, mudah-mudahan bisa, amin. Nah, selain itu juga saya saat ini bersama teman-teman itu sedang mengembangkan komunitas bernama Bika Indonesia, itu yang berawal dari kompetisi PKM 2019 gitu. Nah, rencananya setelah lulus akan saya dan teman-teman kembangkan lagi dengan target-target kami dan impian-impian kami yang ingin kita capai gitu Kak. Ya, amin, amin, semoga dilancarkan jalannya dan dimudahkan gitu ya Kak ya, amin. Ya amin Kak. Oke nih Kak, terima kasih banyak Kak Anis yang udah sharing sama kita. Sebelum kita menutup live, karena waktu juga gitu ya Kak, keterbatasan waktu, mungkin Kak ada closing statement atau informasi tambahan dari Kakak untuk teman-teman yang nonton baik di live ini atau di feed nanti atau di YouTube nanti, boleh Kak silakan. Oh iya. Sebelumnya saya ucapkan dulu kepada Kak Muti dan teman-teman intip kuliah yang sudah menyaksikan sharing kita pada malam hari ini. Nah, untuk penutup ya, aku mau pesan nih ke teman-teman
apapun jurusan yang kalian ambil selama kuliah itu harap dijalankan dengan sebaik-baiknya gitu. Kalau misalkan ada kepikiran, oh kayaknya aku salah jurusan nih, nah itu harap dipikir kembali gitu, karena langkah untuk masuk kuliah di jurusan yang kita datangi saat ini itu tidak mudah gitu. Jadi pertimbangkan lagi, dan untuk teman-teman yang sudah menjadi mahasiswa baru, selamat melakukan perjalanan kuliah S1 walaupun di masa pandemi ini. Insya Allah ini merupakan tantangan untuk kita nih. Jadi biar kita kelak bisa menjadi manusia yang mudah beradaptasi dan jadi lebih tahu nih tentang perkembangan teknologi gitu. Jadi tidak asing lagi nih dengan teknologi-teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk menuntut ilmu. Ya, mungkin itu saja sih, Kak. Oke, sekali terima kasih banyak Kak Ani. Iya, terima kasih juga. Kakak sehat selalu dan sukses terus ya Kak ya. Amin. 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 Oke, terima kasih Kak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.